Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update bersama saya, Rian Antono dalam segmen Industri 360. Pada 21 November mendatang, pemerintah akan mengumumkan besaran UMP 2026 dan menjelang penetapan, buruh dan pemerintah masih berbeda pandangan soal besaran kenaikan. Di Jakarta, buruh meminta UMP naik menjadi 6 juta rupiah atau bertambah sekitar 600 ribu rupiah dari UMP 2025. Mereka menilai penyesuaian diperlukan untuk menjaga daya beli yang tertekan inflasi. Kelompok buruh lain juga meminta kenaikan berada di rentang 6,5 sampai 10,5%. Sementara itu UMP 2026 disebut-sebut hanya akan naik sekitar 3,5% berdasarkan perhitungan indeks 0,2 sampai 0,7. Serikat Pekerja menolak skema tersebut dan menyebut formulanya tidak mencerminkan kondisi real buruh. Sedangkan dari sisi pengusaha, kenaikan upah terlalu tinggi dinilai dapat menekan industri dan berpotensi memicu PHK, namun buruh menegaskan bahwa PHK tidak berkaitan langsung dengan kenaikan upah dengan mencontohkan Jawa Tengah yang memiliki UMP rendah namun tetap mencatat PHK tinggi. Tires are often called the world produces around 2.5 billion tires. Buruh menilai kenaikan UMP belum cukup mengejar biaya hidup yang makin mahal. Di sisi lain, pengusaha menyebut kondisi usaha belum pulih dan kenaikan upah terlalu tinggi bisa memicu gelombang PHK. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Pak Rudi H.B. Damas, selaku Ketua Umum DPP Gabungan Serikat Buruh Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Ria. Baik, dan juga telah bergabung bersama kami Nur Jaman, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DPP Apindo DKI Jakarta. Pak Nur Jaman, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui virtual, Pak. Siang, terima kasih. Salam sehat, Mas Rudi. Sama-sama, Pak Nur. Maaf, nggak bisa gabung nih. Baik, kita awali dialog kali ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Rudi terlebih dahulu. Tadi kan kita mendengar informasi bahwa ada kenaikan yang memang diminta secara spesifik, naik di kisaran 6 juta atau hitung-hitungannya 6,5 sampai 10,5%. Apakah memang itu sebetulnya mencerminkan kondisi real di lapangan? Ya, jadi angka itu sekitar kenaikannya kan 10,5% dari upah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 ini. Sebenarnya itu kalau ngitungan pada kebutuhan real dan hitungan itu dari hitungan saya dan teman-teman GSB lakukan secara spesifik di Jakarta itu masih jauh sebenarnya. Karena di Jakarta itu hitungan saya tahun lalu aja itu harus di angka 7,4 untuk upah minimum provinsinya gitu. Jadi menurut saya itu angka kompromi juga yang ditawarkan oleh kawan-kawan Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jakarta, termasuk GSBI, kan ada bagian di dalam aliansi yang berbicara secara serius untuk menuntut kenaikan upah di tahun ini gitu. Tadi Pak Rudi bilang harusnya tahun lalu sekitar 7 jutaan, namun kan implementasi UMP kemarin 5,3 nih Pak ya. Sekarang ke Pak Nur Jaman, Pak, tanggapannya seperti apa? Karena banyak yang menilai, bahkan ekonom menilai ini tuh bisa memancing PHK. Karena 2023 sampai 2025 saja sudah ada 126 ribu. Jadi alih-alih kita ingin mensejahterakan, tapi ada ancaman justru malah PHK. Tanggapannya sebagai pelaku usaha bagaimana, Pak? Pak Nur Jaman. Begini, oke. Terima kasih Mas Rudi, Mas Rian, bahwa dinamika pembahasan upah itu bukan baru kali ini saja. Satu. Yang kedua, bahwa yang akan kita bicarakan itu terkait dengan upah minimum ya. Bukan upah realnya, tapi upah minimum. Nah, upah minimum itu kita mesti tahu untuk siapakah upah minimum. Kita terjebak oleh dinamika bahwa selama ini kita setiap tahun membahas upah minimum terus. Dan upah minimum itu yang diperuntukkan untuk siapa? Upah minimum itu hanya diperuntukkan untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang saat ini membawa map untuk melamar pekerjaan ke perusahaan. Nah, itulah upahnya. Nah, kita kadang-kadang terjebak dengan upah minimum, tapi kita tidak memikirkan bagaimana upah bagi karyawan yang sudah ada masa kerja 1, 2, 3 tahun ke atas. Ini yang kita mesti pikirkan. Nah, perusahaan tidak hanya memikirkan upah minimum, tapi perusahaan tentu memikirkan bagaimana kelangsungan usaha sehingga ada kelangsungan pekerja. Bagaimana memikirkan upah karyawan yang sudah
1 tahun ke atas, 2-3 tahun sampai ada 10 tahun ke atas, bagaimana memikirkan itu. Nah, kedua, serapan upah minimum itu kita bisa dihitung, boleh disurvei ya, berapa persenkah serapan upah minimum diserap oleh tenaga kerja baru. Karyawan di perusahaan, itu perusahaan tidak banyak menerima perusahaan, artinya serapan upah minimum itu tidak tinggi. Tidak terlalu banyak serapan upah minimumnya. Tapi kita harus memikirkan bagaimana upah karyawan yang sudah ada di atasnya. Nah, yang ketiga, kue perusahaan itu kan terbatas yang mesti dibagi itu. Kalau upah minimumnya terlalu tinggi, maka bagaimana memikirkan karyawan bagi yang ada di atasnya. Sehingga terjadi disparitas antara upah karyawan yang baru dengan karyawan yang sudah lama. Sehingga timbul slowdown daripada karyawan di atasnya itu berpikir begini, saya udah kerja 5-10 tahun, tapi upahnya terdongkrak oleh karyawan masih baru. Nah, ini yang jadi pemikiran. Itu yang jadi pertimbangan kami. Oleh karena itu, kenaikan upah minimum itu mestinya tidak terlalu jor-joran ya. Semacam kemarin saja pemerintah memutuskan 6,5%. Itu dasarnya nggak jelas ya. Saya baru ke pemerintah nggak jelas kenapa tiba-tiba pemerintah mengumumkan 6,5%. Tetapi kalau pemerintah mengumumkan 6,5%, suka tidak suka, mau tidak mau, ya kami harus lakukan itu. Tapi dampaknya ke atas bagi karyawan-karyawan perusahaan yang udah masa kerja lebih tinggi, lebih jauh lagi, itu tidak kepikirkan. Nah, kalau itu mendongkrak lagi kepada perusahaan di atasnya, sehingga tingkat produktivitas kita menurun, daya beli masyarakat juga menurun karena harga naik. Logikanya, kalau upah buruh tinggi, biaya produksi juga tinggi. Kalau biaya produksi tinggi, maka akibatnya HPP pun jadi tinggi kan, harga pokok penjualan jadi tinggi. Kalau harga pokok penjualan tinggi, maka daya beli masyarakat berkurang. Kalau daya beli masyarakat berkurang, maka kami tentu akan melakukan efisiensi. Kenapa? Ada penumpukan barang di gudang, ada penumpukan barang yang tidak bisa dijual, tidak laku, sehingga apa yang akan ditimbulkan oleh perusahaan melakukan efisiensi di berbagai hal. Salah satu yang kita khawatirkan efisiensi di bidang SDM atau sumber daya manusianya. Itu yang kita khawatirkan. Padahal amanat daripada undang-undang bahwa undang-undang kerjaan ya tentunya, bahwa pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus menghindari terjadinya PHK. Ini yang kita jaga itu. Amanat itu yang kita akan jaga. Nah, untuk menjaga amanat itu, maka kami tentu Baik Pak Nurjaman, kita sambil menunggu sinyal Pak Nurjaman membaik, bagaimana tanggapan Pak Rudi? Tadi dikatakan oleh Pak Nurjaman ada disparitas, juga menjaga agar tidak ada PHK terjadi. Ya, jadi kalau dari segi satu sisi saya setuju ya, memang seharusnya kita ini harus jauh lebih maju gitu. Jangan setiap tahun itu adalah ribut tentang kenaikan upah minimum gitu. Kan upah minimum itu diberikan untuk 0 sampai dengan 1 tahun lah gitu. Problemnya memang upah minimum yang ada di negara kita ini adalah dia dalam penetapannya juga masalah. Yang kedua itu adalah prakteknya adalah upah minimum itu mayoritas adalah menjadi upah maksimum. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Nurjaman, sehingga tidak mendongkrak bagi pekerja yang sudah atau buruh yang sudah bekerja puluhan tahun. Dia kerja 10 tahun dia tetap menerima upah minimum gitu. Nah, ini yang saya setuju sebenarnya. Harusnya kita ini, serikat buruh, pemerintah, dan pengusaha itu duduk bareng memikirkan bagaimana ada kesamaan pandang di dalam konteks upah minimum gitu. Supaya tidak setiap tahun orang ribut gitu. Tapi kalau Apindo itu menolak kenaikan upah minimum kan biasa gitu. Buruh nuntut kenaikan, Apindo menolak itu biasa. Memang sudah dinamika dalam setiap tahun gitu. Ancaman PHK itu lihat aja Mas Rian gitu ya, selama 15 tahun terakhir misalkan saya contoh lah, ada nggak ketika ada kenaikan itu disambut gembira oleh para pengusaha? Kan nggak ada gitu. Pasti selalu yang dikedepankan itu adalah PHK, situasi ekonomi yang sulit gitu. Ketika bagus juga nggak ada bicara-bicara gitu. Itu satu sisi hal yang bukan tidak dimengerti oleh para buruh, oleh para serikat pekerja gitu. Tapi di sini penting duduk sebenarnya untuk menentukan supaya setiap tahun itu adalah tidak ribut dalam menghitung kenaikan upah minimum gitu. Saya itu menawarkan mengubah sistem cara penetapan upah minimum.
Di situ yang harus kita bicarakan sehingga ada kepastian dalam penetapan upah minimum itu dan menjawab yang disebut dengan disparitas itu. Sekarang itu disparitasnya sangat tinggi. Bayangkan di Jakarta 2025 aja kan 5,3. Sementara upah provinsinya di Jawa Tengah hanya 2,161 kalau nggak salah kan gitu, hanya 2, sekian gitu. Itu berarti hampir 2 kali lipatnya dari upah minimum DKI Jakarta gitu. Disparitasnya sangat tinggi gitu. Nah, saya setuju tadi kalau ancaman PHK ya di Jawa Tengah aja upah minimumnya sangat rendah, ya tetap aja PHK mah jalan gitu. Jadi korelasi antara soal PHK dengan upah minimum itu nggak ada hubungannya gitu. Nggak berkesinambungan. Nggak ya, ada Pak, ya? berkesinambungan. Justru yang problemnya itu adalah dalam soal tata kelola industri kita tuh. Ini memang ada tanggung jawab pemerintah yang sampai sekarang saya nggak ngelihat keseriusan bagaimana memperbaiki tata kelola sistem ekosistem industri kita. Itu yang membuat para pengusaha itu bermasalah dalam konteks bahan baku, impor ilegal dan lain sebagainya, itu yang sebenarnya belum kelihatan gitu. Oke, jadi sebetulnya memang PHK itu hanya ancaman tahunan ketika ada permintaan UMP dinaikkan. Itu jadi kita bilang klise seperti Iya, itu ya. iya, Tapi iya, kalau kalau ngomongin saya soal formulasi, mau Pak Nurjaman juga tersambung bersama kami di virtual. Sebenarnya formulanya seperti apa seharusnya yang tepat? Biar kita bisa hitung-hitungan di sini tengah-tengah. Kenapa bisa keluar angka tadi naik ke 6 juta, naik sekitar 6 hingga 10,5%? Kalau 10% itu kan dia pakai perhitungannya, pakai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Teman-teman juga melakukan survei KHL, pakai hitung-hitungan yang kembali lagi sebagaimana putusan dari 168 Mahkamah Konstitusi gitu. Nah itu juga kan nggak menjawab. Sekarang itu saya setuju tadi. Memang ini menurut saya kelalaian pemerintah juga. Kan sekarang untuk penetapan upah minimum tahun 2026 itu belum ada dasar regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara menurut regulasi yang berlaku adalah penetapan upah minimum kan harus dilakukan upah UMP-nya itu tanggal 21 November. Ini tinggal beberapa hari lagi. Sementara regulasi yang konkretnya itu belum ada gitu. Nah di sininya RPP-nya kan belum ada bagaimana menetapkan upah minimum itu gitu. Nah tadi yang saya tawarkan, kalau saya menawarkannya itu satu untuk menjawab ada kepastian tentang upah. Ada juga soal masalah menjawab disparitas upah itu. Upah minimum itu ditentukan secara nasional. Jadi upah minimum nasional, upah minimum yang betul-betul harus berlaku secara nasional gitu, yang ditentukan oleh pemerintah pusat gitu. Nah, daerah karena ada otonomi boleh, tapi dia tidak boleh lebih rendah dari upah minimum nasional. Maka konteks pembicaraannya kita akan membaca situasinya secara global, secara nasional, melihat kondisi ekonomi, pertumbuhan industri dan sebagainya. Di situ menurut saya. Nah, Pak Nurjaman, apakah ingin berkomentar, Pak? Tadi salah satu yang statement disampaikan Pak Rudi dan juga banyak buruh memang sebetulnya menilai bahwa perusahaan selalu berlindung di balik alasan biaya berat, Pak. PHK ini nggak make sense atau nggak berkesinambungan dengan UMP. Tanggapannya seperti apa, Pak? Gini, yang pertama bahwa dalam penetapan upah minimum itu, saya berharap kepada pemerintah juga meminta agar dalam pembuatan regulasi itu jangan setengah hati. Kenapa? Hari ini belum ada RPP sebagaimana tadi Mas disampaikan. Tetapi idealnya kan penetapan upah minimum yang biasa pertanggal 21 November. Hari ini sudah tanggal 11 belum ada RPP-nya. Dan ini kelihatannya akan mundur ya. Mungkin ke bulan Desember. Itulah ada masalah. Yang kedua Mas Rudi, mesti kita pikirkan itu. Saya setuju bagaimana penetapan upah minimum itu duduk bersama agar tidak menjadi polemik terus-terusan. Seolah-olah upah minimum, kenapa upah minimum itu jadi upah maksimal? Bisa saja si perusahaan mempergunakan upah menjadi upah maksimal karena sudah terlalu tinggi, kan itu biayanya. Kan tidak semua perusahaan itu mempunyai nasib yang sama, mempunyai kekayaan yang sama. Tentu ada perusahaan yang sangat rendah, ada perusahaan yang tinggi, kan itu. Nah itu yang mesti dipikirkan oleh kita semuanya. Yang selanjutnya bahwa formula yang mesti dibuat oleh pemerintah ini adalah formula yang benar-benar akan memacu kepada tingkat keramahan investasi. Artinya regulasi tentang pengupahan yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini harus berkaca atau harus berpandangan bahwa regulasi ini akan laku di pasar, bahwa regulasi ini akan ramah investasi sehingga investor kita banyak. Investor kita masuk. Nah, apalagi kita saat ini setiap tahun itu memang tidak bisa dipungkiri PHK terjadi di mana-mana. Karena daya beli masyarakat berkurang. Kita bisa dilihat retail, di retail aja udah berapa yang collab.
Ramayana juga udah collab kelihatannya kan. Sebentar lagi mulai udah mau collab juga. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh kita semuanya. Nah, sehingga yang tadi sampaikan itu bagaimana kita berpikiran agar kita ada kelangsungan usaha, agar kita ada kelangsungan bekerja. Apalagi ke depan tingkat bonus demografi kita akan tinggi. Setiap tahun angkatan kerja lulusan dari perguruan tinggi udah berjuta-juta. Terus siapa yang akan menyerap lagi kalau perusahaan tidak ada? Kan itu loh. Saya sering serorohkan, sepintar apapun kita ya Mas Rudi, secanggih apapun kita punya teori, punya ilmu segala macam, kalau nggak ada pekerjaan apa? Pengangguran namanya. Tapi oleh karena itu kami bagaimana memanfaatkan orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang mempunyai skill bisa dimanfaatkan di perusahaan sehingga mereka bisa produktif. Nah, sehingga mampu mendorong kepada produktivitas. Yang kedua, kenapa kami menolak permintaan angka sampai 7 atau sekian persen? Jujur, kami di Apindo dan Kadin juga ya berpikir bukan tidak suka upah mahal, bukan tidak suka upah mahal. Bukan, sekali lagi, bukan tidak suka upah mahal, tapi tidak suka upah kemahalan. Artinya yang baru masuk itu kan belum punya skill, belum punya kemampuan. Itu kan masih biaya untuk perusahaan, sehingga untuk adakan training minimal selama 3 bulan atau 6 bulan gitu kan, baru kita mempunyai kemampuan, baru kita dilanjutkan. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh kita semuanya, ya, sehingga kenaikan itu tidak memicu terhadap tingginya biaya produksi. Kita mesti ingat Pak, kalau kenaikan upah 5% saja, ya, kayak kenaikan upah 5% itu akan menimbulkan biaya di tingkat perusahaan itu sampai 30%. Contohnya kenapa? Kalau UMP-nya naik 5% saja, di perusahaan itu ada upah nanti kan sektoral sebagai amanat pemerintah, amanat MK, ada upah sektoral. Itu kan pasti lebih lagi. Setelah itu ada skala upah pasti lebih tinggi lagi. Ada lagi di sana, nanti ada bagaimana upah yang mempunyai masa kerja 2-3 tahun ke atas. Itu juga bisa dipikirkan. Itu masih ada kenaikan juga. Itu yang akan menjadi tinggi. Jadi bukan hanya pemikiran hanya upah minimum saja. Tapi kami itu berpikir, selain upah minimum, ada upah sektoral, juga ada upah skala upah, ada juga upah yang berdasarkan masa kerja yang udah berpengalaman di tempat kita bekerja gitu loh. Itu yang dipikirkan juga. Nah, kalau tidak akumulasikan, biaya akan tinggi, biaya lemburnya juga akan tinggi, tambah BPJS ketenagakerjaan juga tinggi, kesehatan akan naik juga. Ini yang menjadi beban. Jadi bukan hanya upah minimum saja di pikiran kami pengusaha, tapi akan juga berpikir kepada hal-hal yang lain di biaya yang lainnya. Tetap itu yang tidak bisa dihindari. Upahnya naik 5% saja, kan naik itu jadi fixed cost loh. Menjadi fixed cost, BPJS jadi fixed cost, kenaikan menjadi fixed cost semua, bukan variabel lagi. Gitu kan, upah lembur akan naik karena karyawannya akan tinggi. Itu yang mesti dipikirkan oleh kita semuanya. Oleh karena itu kami berharap kepada teman-teman semuanya, yuk kita berpikir ke depan itu bagaimana ada kelangsungan bekerja dan ada kelangsungan usaha. Saya yakin Mas Yudi juga paham lah semua tahu kondisi perusahaan ini. Baik. Belum lama Jawa Tengah Sritek juga bubar. Di Jakarta juga belum lama juga Setek juga udah mengurangi tenaga kerja hampir separuh Indonesia dihilangkan. Iya, nah ini yang mesti dipahami kita semuanya ya. Baik. Kita lihat di berbagai sektor juga udah pada sepi semuanya. Nah ini yang mesti dipertimbangkan oleh kita semuanya ya. Jadi berharap kami sekali lagi kepada teman-teman bagaimana memikirkan kita ada kelangsungan usaha, ada kelangsungan bekerja. Kami bukan tidak suka dengan upah yang tinggi-tinggi, bukan tidak suka. Tapi bagaimana meningkat apakah ada daya beli masyarakat atau tidak. Bagaimana industri bisa masuk atau tidak, nah gitu. Yang terakhir kepada pemerintah dalam membuat regulasi itu coba dari sejak dini, dari sejak awal bagaimana memikirkan upah ini kan tiap tahun dipikirkan. Jangan udah mepet baru ada pembahasan. Akhirnya kan jadi bikin gaduh kita semuanya gitu kan, dibikin kurang bagus. Seolah-olah pengusaha ini tidak mau naikkan upah, padahal kondisi seperti begini. Nah, itu kira-kira. Ya, jawaban yang sangat menarik sekali Pak Nur Jaman menyampaikan tadi sudah ada 126.000 yang memang sejak 2023 yang terkena PHK, dan Pak Nur Jaman tadi menyampaikan nggak suka kemahalan, bukan upah mahal, dan lebih baik menyerap yang baru-baru dibandingkan harus melepas dan melakukan PHK. Tanggapannya singkat dari jawaban Pak Nur Jaman. Jadi yang disampaikan tadi kan jelas ya. Kalau contohnya Sritek itu bukan karena upah minimum gitu ya. Itu satu hal yang berbeda. Tapi yang dikeluhkan itu sebenarnya kan kalau kita data saja menjelaskan
problem dalam industri kita itu bukan upah minimum gitu. Dan upah minimum itu nggak ketinggian kalau kita bandingkan di Asia aja. Kita masih jauh dari upah minimum di Malaysia misalkan gitu ya. Itu salah satu contoh. Thailand gitu kan masih kita lihat contoh. Nah, problem utama yang dihadapi itu udah jelas gitu. Upah-upah itu di dalam nomor 13, Pak. Bahkan mungkin kalau sekarang mungkin udah nomor 70 gitu. Tapi yang paling utama itu kan salah satunya adalah soal korupsi. Soal dana siluman tadi yang memang itu kita mengakui bahwa itu prakteknya nyata dialami, diderita oleh pengusaha. Maka serikat juga memerangi itu gitu. Konteks itu gitu. Belum lagi ketergantungan bahan baku yang mayoritas adalah dari luar. Sementara serangan daripada impor ilegal itu adalah yang sangat tinggi bagi negara kita gitu. Nah, itu salah satu faktor yang kita pertimbangkan. Jadi saya setuju bagaimana melihat situasi sekarang itu tidak satu skup, tapi kita harus melihat jauh lebih luas gitu. Makanya saya tadi ngomong, kita mari sebenarnya para pengusaha, Apindo, Kadin, dengan Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dengan pemerintah duduk bareng gitu loh. Untuk menyusun skema penetapan upah minimum ke depan itu seperti apa. Jangan debat kusir hanya sekarang berlomba-lomba. Serikat Pekerja juga kan sibuk menaikkan upah tinggi-tinggi persentase. Saya juga kurang pas menurut saya dalam situasi sekarang. Maka kita harus keluar pada sistem yang ada sekarang untuk memberikan kepastian dan menjawab disparitas yang sangat tinggi itu. Baik, berarti memang butuh komunikasi, duduk langsung bersama, ngobrol bareng bersama-sama, mumpung RPP belum keluar ya Pak. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rudi sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga Pak Nurjaman telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual, diskusi yang sangat menarik sekali, namun kita harus jeda. Tepatnya kita harus menyudahi, karena waktu kita sudah terbatas, mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Pak Nurjaman. Dan pemirsa, informasi tadi dan diskusi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono, pamit undur diri dan sampai jumpa.